Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita ya, masih di tema 5 tentang cuaca. Hari ini kita melanjutkan pada subtema 4 pembelajaran 4. Anak-anak buka bukunya ya, halaman 204 pembelajaran 4. Ayo membaca. Nah, di sini Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan agar kita selalu rajin membaca, karena dengan membaca kita akan memiliki banyak pengetahuan, mendapatkan informasi-informasi terbaru. Dengan memiliki banyak pengetahuan, kita akan menjadi anak yang pintar. Nah, jadi jangan malas membaca ya. Di sini Bapak akan bacakan, anak-anak dengarkan dengan baik, nanti kita pahami bersama-sama. Oke, siap? Kita mulai ya. Sore yang dinanti telah tiba, cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak tentang hal cuaca, musim, dan iklim. Nah, Edo dan teman-teman akan menemui Pak Tono. Mereka akan menanyakan tentang apa? Tentang musim ya, tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Nah, kira-kira kenapa ya? Kok baju Pak Tono basah? Mungkin kehujanan ya. Nah, kita baca percakapan Pak Tono dengan anak-anak ya di sini. Ini Pak Tono. Halo anak-anak, maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu. Oh, berarti baju Pak Tono basah karena kehujanan. Lalu Edo menjawab, iya Pak, tidak apa-apa. Oh ya, nama saya Edo, ini teman-teman saya. Nah, itu ya. Lalu Lani juga berkata apa? Wah, kebetulan sekali, itu contoh tentang perubahan cuaca. Ini percakapan mereka ya. Lalu Siti juga menjawab, iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan. Ini Benny juga menjawab, iya betul, di sini cuaca cerah, ternyata di tempat lain hujan. Lalu Dayu juga berkata, di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Udin menjawab, kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Jawab Bapak. Pak Tono menjawab, kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik. Nah, di sini Pak Tono akan menjelaskan tentang perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Nah, nanti anak-anak dengarkan dengan baik juga ya, dipahami. Anak-anak juga harus paham apa itu cuaca, apa itu musim, dan apa itu iklim. Nah, Bapak mulai baca ya. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Nah, keadaan udara di wilayah tertentu itu namanya cuaca, musim, dan iklim. Nah, itu keadaan udara di wilayah tertentu. Namun istilah-istilah itu memiliki makna-makna tersendiri. Misalnya cuaca. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Nah, kalau cuaca dapat kita amati dalam waktu yang singkat atau dalam lingkup daerah yang kecil. Misalnya di Kabupaten Sukamara. Ya, misalnya di kabupaten kita cuacanya cerah, namun di kabupaten lain bisa juga hujan. Nah, jadi di suatu tempat bisa berbeda-beda. Misalnya di desa Pudukuali hujan. Nah, di desa Padang atau di desa Kartamulya cerah. Nah, jadi dalam tempat yang tidak terlalu jauh cuacanya bisa berbeda. Terus dalam waktu yang singkat juga bisa berbeda. Misalnya pagi hari hujan, terus siangnya cerah, sorenya hujan lagi. Nah,
dalam waktu yang singkat cuacanya bisa berubah-ubah. Itu namanya cuaca. Selanjutnya, cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah. Nah, dalam hari yang sama bisa berubah ya. Seperti yang tadi Bapak katakan, misalnya pagi hujan, siang cerah, sore hujan. Dalam satu hari cuacanya bisa berubah-ubah. Itu namanya cuaca ya. Dapat berubah dalam waktu yang singkat. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Nah, ini ada simbol-simbol untuk cuaca ya. Nah, kalau ini namanya apa? Hujan berpetir ya. Hujan berpetir. Ini hujan atau gerimis ya. Ini cerah. Nah, ini cerah ya. Kalau yang ini apa? Berawan. Nah, ini ada macam-macam lambang untuk cuaca. Cuaca sudah paham ya? Kalau cuaca sudah paham, kita lanjutkan. Sekarang musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Maksudnya apa ya? Nah, kita baca, kita lanjutkan. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu saat sedikit hujan. Oh, jadi seperti ini ya anak-anak. Ketika suatu keadaan itu sering terjadi hujan, lebih banyak terjadi hujan, maka itu namanya musim hujan. Apabila keadaan waktu itu hujannya sedikit, nah itu namanya musim kemarau. Terus waktunya berapa kira-kira untuk musim? Kalau musim dapat kita hitung dalam waktu bulan ya. Kalau cuaca tadi dalam waktu singkat, harian ya, harian bahkan jam bisa berubah-ubah. Kalau musim butuh waktu bulanan ya. Kalau di Indonesia biasanya per 6 bulan ya, biasanya 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Kita lanjutkan dulu ya. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca ya. Nah, ini yang tadi Bapak katakan, musim diamati dalam hitungan bulan. Nah, ini ya. Indonesia merupakan negara tropis, hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Maksudnya seperti itu ya. Jadi, apabila suatu keadaan tersebut sering terjadi hujan, maka itu dinamakan musim hujan. Apabila sedikit hujan, maka bisa dikatakan waktu itu adalah musim kemarau. Kita di negara Indonesia, negara yang memiliki iklim tropis, maka kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Paham sudah ya? Kalau cuaca tadi dalam waktu yang singkat bisa berubah-ubah, kalau musim butuh waktu berbulan-bulan ya. Kita lanjutkan sekarang iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Nah, kalau iklim hitungannya tahun. Nah, kita negara Indonesia terletak di bawah garis khatulistiwa. Indonesia memiliki iklim apa? Iklim tropis ya. Nah, itu yang perlu anak-anak tahu. Jadi sudah paham ya? Apa itu cuaca, apa itu musim, dan apa itu iklim. Anak-anak harus bisa membedakan perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Ayo berdiskusi. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman diperbolehkan untuk bertanya. Bacalah diskusi mereka dengan seksama. Ini diskusi Udin, Edo, dan teman-teman dengan Pak Tono ya. Pak Tono, bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Siti menjawab, saya Pak. Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Nah, apakah itu garis khatulistiwa? Nah, ini jawaban Pak Tono ya. Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Nah, garis yang mengelilingi bumi ya. Nah, bumi tempat kita tinggal. Nah, jadi ada garis yang mengelilingi namanya garis khatulistiwa, dan negara kita berada di bawah garis tersebut. Maka negara kita memiliki memiliki iklim apa? Iklim tropis. Lalu Dayu bertanya ya, apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Nah, ini ya Pak Tono, iya betul, Dayu, kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, karena kita berada di bawah garis khatulistiwa, maka kita memiliki 2 musim ya, yaitu musim hujan dan kemarau.
Lalu Benny bertanya ya, Benny bertanya juga, kalau sekarang cuaca sering hujan berarti sudah masuk musim hujan. Ya Pak. Nah, Benny menanyakan apakah sekarang musim hujan karena sering terjadi hujan. Lalu Pak Tono menjawab, iya Benny, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Nah, ketika kondisinya sering terjadi hujan atau keadaannya sering terjadi hujan, maka bisa dikatakan saat itu adalah musim hujan. Pak Tono, baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Itu dan teman-teman menjawab, saya Pak. Nah, ini nanti anak-anak harus juga paham ya. Apa itu cuaca, apa itu musim, dan apa itu iklim. Ini Benny dan Lani menyatakan apa? Cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat. Kalau iklim dalam waktu panjang. Nah, ini perbedaan cuaca dengan iklim ya. Kalau cuaca dapat diukur dalam waktu yang singkat, kalau iklim membutuhkan waktu yang panjang. Terus Benny mengatakan apa? Musim di Indonesia hanya ada 2, musim hujan dan musim kemarau. Benar ya, musim di Indonesia, di negara kita hanya memiliki 2 musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Berbeda dengan negara luar negeri, misalnya di Jepang. Nah, mereka memiliki 4 musim, beda dengan kita. Di sana ada musim semi ya, ada musim gugur. Kalau di tempat kita tidak ada ya, kita hanya memiliki 2 musim. Kalau negara luar negeri yang tidak berada di garis khatulistiwa, ada yang memiliki 4 musim. Ada musim gugur, ada musim seminya. Kita lanjutkan. Ayo beraktivitas. Hari sudah makin sore, cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Benny dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Ini ya, saling membantu, saling menolong. Pentingnya bersatu dan saling menolong. Lalu Udin berkata, itulah manfaatnya kita bersatu saat mengerjakan sesuatu hal. Pekerjaan akan cepat selesai. Terus jawab Edo, terima kasih teman-teman, kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya. Nah itu ya, pentingnya kita bersatu dalam mengerjakan suatu hal. Pekerjaan tersebut akan cepat selesai. Selain cepat selesai, apalagi pekerjaan tersebut akan terasa ringan. Jadi kita harus saling bersatu ya. Walaupun berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda asal daerah, kita harus bersatu. Kita harus saling tolong menolong. Selanjutnya, ayo mencoba. Lani, Siti, Dayu, Benny, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalan desa terdapat banyak lubang. Agar tidak tergenang saat hujan, lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan, mereka melompati bebatuan yang ada di jalan desa. Senangnya bermain lompat-lompatan. Nah, ini bermain lompat-lompatan ya. Kita lanjutkan dulu. Di tengah jalan, hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan atau kita coba ketika kita melakukan lompat jauh ya. Ini di atas matras ya. Dari gerakan posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nanti bisa kita praktekkan ketika kita belajar di sekolah. Karena masih belum belajar di sekolah, nanti anak-anak bisa coba sendiri di rumah ya, mengikuti posisi-posisi ini. Misalnya posisi 1 ini melangkah ya, Udin melangkah menuju area tolakan. Terus posisi 2 ini ya, posisi 2 menolak. Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Ini ya, Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat. Yang posisi 3 ini ya, posisi 3 Udin melakukan gerakan melayang. Ini mudah mulai melayang ya. Kaki
tumpuan lurus ke belakang, kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan, seperti ini ya. Lanjut ke gerakan keempat atau posisi keempat, posisi ketika saat berada di udara. Udin ada pada garis posisi di udara, kedua kaki ditempatkan dan ditekuk ke depan, kedua tangan ditekuk ke atas, seperti ini. Lanjut posisi 5. Persiapan untuk mendarat. Udin siap mendarat, kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Posisi terakhir yang keenam ini ya. Mendarat, posisi mendarat, kedua kaki Udin mendarat di atas matras, kedua telapak tangan menumpu di atas matras. Seperti ini ya. Nanti kalau anak-anak ingin mencoba di rumah boleh mengikuti gerakan-gerakan ini. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, berarti habis ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran 4 tadi apa yang pertama kita mempelajari tentang perbedaan cuaca, musim dan iklim yang sudah disampaikan oleh Pak Tono. Kira-kira anak-anak sudah paham belum? Nah, kalau belum paham nanti disimak lagi ya, dibaca lagi bukunya, disimak penjelasan Bapak lagi, biar paham apa itu cuaca, apa itu musim dan apa itu iklim. Dan apalagi tadi pentingnya bekerja sama ya. Bersatu, bekerja sama, bergotong royong, saling tolong menolong. Manfaatnya sangat banyak ya. Kalau kita saling tolong menolong itu meringankan beban, terus pekerjaan cepat selesai. Walaupun kita berbeda dengan teman kita ya, berbeda asal daerahnya, berbeda sukunya, berbeda warna kulit, tetapi kita harus tetap saling tolong menolong. Oke, sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.